Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Naya Ayu Amalia Manurik dari Prodi Administrasi Pembangunan Negara 3A dengan NPM S0120-220. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai penataan daerah dari mata kuliah pemerintahan daerah. Nah, sebelum masuk ke dalam materinya, sebelum itu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pengertian dari penataan daerah. Penataan daerah adalah tindakan untuk membina, membentuk, menghapus, ataupun menggabungkan daerah otonom yang menjadi bagian integral dari kebijakan desentralisasi pemerintahan kepada daerah otonom. Dalam pelaksanaan desentralisasi dilakukan penataan daerah. Penataan daerah terdiri atas pembentukan daerah dan juga terdiri dari penyesuaian daerah. Pembentukan daerah dan juga penyesuaian daerah dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan kepentingan strategis nasional. Selanjutnya, ada tujuan-tujuan dari penataan daerah. Tujuan dari penataan daerah yang pertama adalah mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah. Yang kedua, mempercepat peningkatan kesejahteraan daerah. Yang ketiga, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik. Yang keempat, ada meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah. Yang kelima, ada meningkatkan daya saing nasional dan juga daya saing daerah. Dan yang terakhir, ada memelihara keunikan adat istiadat, tradisi maupun budaya daerah. Pembentukan daerah berupa pemekaran daerah dan juga penggabungan daerah. Pembentukan daerah mencakup pembentukan daerah provinsi dan juga pembentukan daerah kabupaten kota. Sedangkan pemekaran dari daerah itu berupa 1. Pemecahan daerah provinsi ataupun daerah kabupaten kota untuk menjadi 2 atau lebih daerah atau baru, ataupun menggabungkan bagian daerah dari daerah yang bersanding dalam satu daerah provinsi menjadi satu daerah baru. Pemekaran daerah dilakukan melalui tahapan daerah persiapan provinsi ataupun daerah persiapan kabupaten kota. Hal ini tentu dilakukan dengan memenuhi syarat dasar ataupun persyaratan administratif yang telah ada. Selanjutnya, ada persyaratan pembentukan daerah. Persyaratan dasar meliputi persyaratan dasar kewilayahan dan juga persyaratan dasar kapabilitas daerah. Persyaratan dasar kewilayahan sendiri meliputi luas wilayah minimal, jumlah penduduk, batas wilayah, cakupan wilayah, dan juga batas usia minimal daerah provinsi, daerah kabupaten kota, dan juga daerah kecamatan. Sedangkan persyaratan dasar kapasitas daerah sendiri itu juga meliputi kemampuan daerah untuk berkembang dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, luas wilayah minimal, dan juga jumlah penduduk minimal ditentukan berdasarkan pengelompokan pulau ataupun kepulauan. Ketentuan mengenai pengelompokan pulau ataupun kepulauan sendiri diatur dalam peraturan pemerintah. Sedangkan batas wilayah dibuktikan dengan titik koordinat yang terdapat pada peta dasar. Batas wilayah juga ditentukan oleh titik koordinat pada peta dasar. Untuk cakupan wilayahnya meliputi paling sedikit 5 daerah kabupaten kota untuk pembentukan daerah provinsi, paling sedikit 5 kecamatan untuk pembentukan daerah kabupaten,
dan paling sedikit 4 kecamatan untuk pembentukan daerah kota. Cakupan wilayah untuk daerah persiapan yang wilayahnya terdiri atas pulau-pulau memuat cakupan wilayah dan rinci nama pulau yang berbeda dalam wilayahnya. Sedangkan untuk batas usia meliputi batas usia minimal daerah provinsi 10 tahun dan juga daerah kabupaten kota 7 tahun terhitung sejak pembentukannya. Dan batas usia minimal kecamatan menjadi cakupan wilayah daerah kabupaten kota 5 tahun terhitung sejak pembentukan. Untuk persyaratan dasar kapasitas daerah didasarkan pada parameter geografis, demografi, keamanan, sosial politik, adat dan tradisi, potensi ekonomi, keuangan daerah, serta kemampuan penyelenggaraan pemerintah. Untuk parameter geografi meliputi lokasi ibu kota, hidrografi, dan juga kerawanan bencana. Sedangkan untuk parameter demografi sendiri meliputi kualitas sumber daya manusia dan juga distribusi penduduknya. Parameter keamanan meliputi tindakan kriminal umum dan juga konflik-konflik sosial yang terdapat dalam masyarakatnya. Sedangkan parameter sosial politik, adat, dan juga tradisi itu meliputi partisipasi masyarakat dalam mengikuti pemilihan umum, kontribusi dalam kohesivitas sosial, dan juga organisasi kemasyarakatan. Parameter ekonomi dalam hal tersebut meliputi pertumbuhan ekonomi dan juga potensi keunggulan daerah. Sedangkan untuk parameter keuangan daerah meliputi kapasitas PAB daerah induk, potensi PAB calon daerah persiapan, dan juga pengelolaan daerah dan juga aset daerahnya. Dan untuk parameter kemampuan penyelenggaraan pemerintah meliputi aksesibilitas pelayanan dasar pendidikan, aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan, aksesibilitas pelayanan dasar infrastruktur dan juga jumlah pegawai ASN di daerah induk, serta rancangan RT/RW daerah persiapan. Selanjutnya ada kewajiban daerah persiapan meliputi 1. Menyiapkan sarana dan prasarana pemerintah. 2. Mengelola personil, peralatan, dan juga dokumentasi. Yang ketiga, membentuk perangkat daerah persiapan. Yang keempat, melakukan pengisian jabatan aparatur sipil negara pada perangkat daerah persiapan. Kelima, pengelolaan anggaran belanja daerah persiapan. Dan yang terakhir ada menangani pengaduan masyarakat. Sekiranya cukup sekian materi singkat yang saya bawakan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.